Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Erda Rosa dari jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat yang melalui budidaya rumput laut di Desa Pau, Kabupaten Jeneponto, yang mana dengan mata kuliah seminar sosiologi yang dibawakan oleh Hadi Saputra SPD MPD. Nah, pertama yang saya akan jelaskan yaitu bab 1, pendahuluan. Yang bagian A yaitu latar belakang, di mana latar belakang ini saya jelaskan mengenai wilayah pesisir, di mana wilayah pesisir ini merupakan wilayah yang sangat produktif jika ditinjau dari berbagai macam beruntuknya menurut Supriya Haryono pada tahun 2000, dan sumber daya yang dimilikinya menurut Dahuri pada tahun 2001. Kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir antara lain yaitu seperti pemukiman, industri, penghilangan minyak, rekreasi dan pariwisata, perikanan, budidaya dan perikanan tangkap menurut Bengen pada tahun 2005. Dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi sumber daya hayati, sumber daya nirhayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan dan lain sebagainya. Nah, adapun rumusan masalah yang saya ambil ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pau, Kabupaten Jeneponto dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui budidaya rumput laut. Yang kedua yaitu bagaimana hasil yang dicapai oleh masyarakat Desa Pau, Kabupaten Jeneponto dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui budidaya rumput laut. Terus adapun tujuan dari penelitian proposal saya yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui budidaya rumput laut di Desa Pau, Kabupaten Jeneponto. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan hasil yang dicapai oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui budidaya rumput laut yang ada di Desa Pau, Kabupaten Jeneponto. Nah, manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis. Di mana manfaat secara teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan masyarakat petani khususnya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Adapun beberapa bagian. Yang pertama itu dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui usaha budidaya rumput laut dapat mengetahui dampak pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan ekonomi keluarga di Desa Pau, Kabupaten Jeneponto. Nah, yang kedua yaitu bagi Universitas Muhammadiyah Makassar, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian akademik. Yang ketiga yaitu sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Adapun definisi operasional yang saya ambil, saya jelaskan di sini yaitu seperti apa itu kesejahteraan, seperti apa itu ekonomi dan bagaimana itu rumput laut dalam proses penanamannya atau pembibitannya dan apa itu yang dimaksud dengan rumput laut. Nah, sekarang saya ke bab 2. Dalam bab 2 ini termasuk dalam tinjauan pustaka. Yang pertama itu kajian konsep. Kajian konsep ini saya jelaskan seperti apa itu wilayah pesisir. Jadi di sini menurut Dahuri RA pada tahun 1996 yang mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, berdasarkan beberapa literatur terdapat kesepakatan bahwa wilayah pesisir merupakan suatu daerah peralihan antara daratan dan lautan. Terus yang kedua yaitu rumput laut, di mana rumput laut ini merupakan salah satu komoditi subsektor perikanan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi karena penghasilan alginat antara agar-agar yang kerajinan alginat agar-agar dan kerajinan mempunyai tingkat kegunaan tinggi dalam berbagai bidang seperti industri makanan, farmasi dan kosmetik. Bagian ketiga yaitu budidaya rumput laut. Jadi budidaya rumput laut ini menurut Angga Dirja pada tahun 2007, di mana syarat-syarat utama dalam keberhasilan dalam budidaya rumput laut itu yang pertama itu harus menentukan lokasi yang lebih tepat.
Yang kedua yaitu persiapan penanaman. Nah, dalam persiapan penanaman ini perlu dalam masyarakat harus siap dalam situasi penanamannya itu seperti bagaimana. Terus ini penanamannya. Dalam penanaman ini menentukan hari kapan akan melakukan penanaman tersebut, terus pemeliharaannya. Jadi pada proses pemeliharaannya pasti terjadi bagaimana kayaknya seperti tiap hari dirawat. Bagian ketiga yaitu budidaya rumput laut. Jadi di sini budidaya rumput laut menurut Angga Dinerjat pada tahun 2007 ada syarat-syarat utama dalam keberhasilan dalam budidaya rumput laut. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi ini budidaya rumput laut sangat ditentukan pada pemilihan lokasi yang tepat. Terus yang kedua itu persiapan penanaman. Jadi persiapan penanaman rumput laut ini meliputi penyediaan peralatan budidaya rumput laut yang sesuai dengan metode yang akan digunakan serta penyediaan bibit yang baik. Terus dalam penanaman ini dapat dilakukan penggunaan beberapa metode terhadap 3 metode yang sudah dikenal oleh masyarakat serta dikembangkan secara luas, yaitu terlepas dari off bottom method, rakit apung atau yang bisa disebut sebagai floating rock method, dan rawai long line method. Memilih metode ini tergantung pada kondisi geografis lokasi. Terus pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ini selama rumput laut berada di wadah budidaya rumput laut, selama itu pula beberapa kegiatan terus dilakukan untuk memastikan rumput laut dapat kondisi dengan baik. Terus penanaman. Dalam penanaman dilakukan bila rumput laut mencapai beberapa berat tertentu, yakni sekitar 4 kali berat awal atau waktu pemeliharaan 1 sampai 5 atau 4 bulan. Jadi kita masuk ke pembiayaan. Jadi pada budidaya rumput laut ini pasti dalam usaha ini membutuhkan biaya. Jadi menurut Mulyadi pada tahun 2003, biaya ada pengeluaran sumber daya telah atau akan dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam buku lain, Mulyadi pada tahun 1999 menyebutkan bahwa arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Terus ada penerima. Menurut Soekartawi pada tahun 1995, penerimaan adalah perkalian antara output yang dihasilkan dengan harga jual secara sistematis, dapat ditulis sebagai penerima total, jumlah produk yang dihasilkan, dan harga yang tepat. Terus pendapatan. Dalam pengukuran kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu konsep pokok yang paling sering digunakan yaitu melalui tingkat pendapatan menuju seluruh uang atau seluruh material lain yang dapat dicapai dari penggunaan kekayaan yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga tertentu menurut Winardi pada tahun 1997. Terus ada beberapa bagiannya. Yang pertama itu pentingnya peningkatan pendapatan, faktor-faktor dan pengaruh pendapatan. Dan ada pun keuntungan dalam usaha ini, di mana untungan atau laba pengusaha adalah penghasilan bersih yang diterima oleh pengusaha sesudah dikurangi dengan biaya produksi, atau dengan kata lain bisa disebut sebagai laba pengusaha adalah selisih antara penghasilan kotor dan biaya produksi. Laba ekonomis dari barang yang dijual, selisih antara penerima yang diterima produsen dari penjualan produksi rumput laut dari sumber yang digunakan untuk membuat barang tersebut. Terus kajian teori yang saya ambil yang pertama yaitu pengertian sejarah, di mana pengertian kesejahteraan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam kesejahteraan ekonomi. Maka saya ambil itu menurut Arthur Donham dalam buku T. Sumarnogroho, teori kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan
kepada orang yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan sosial lainnya. Terus kesejahteraan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu kesejahteraan perorangan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu pengertian tentang pentingnya kesejahteraan perekonomian, di mana peningkatan adalah proses atau cara untuk meningkatkan usaha. Jadi peningkatan merupakan suatu proses yang dimana proses tersebut memberikan hasil terhadap usaha yang dilakukan seseorang menjadi lebih meningkat. Adapun pengertian upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di sini menurut teori Usman Yatim dan Eni Hendargo menyatakan bahwa upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara pertama adanya modal, yakni untuk memberikan bantuan dalam membangun produksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya. Terus ada tinjauan hasil peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ada beberapa itu penyerap tenaga kerja, peningkatan pendapat masyarakat. Yang ketiga itu tinjauan tentang budaya rumput laut. Saya masukkan itu seperti apa itu rumput laut. Jadi rumput laut itu nama umum dari rumput laut itu menyebut berbagai jenis organisme laut yang dikenal sebagai alga, atau penggunaan istilah rumput laut kadang menimbul kerancuan karena dipakai untuk menyebut dua kelompok tanaman laut yang berbeda, yaitu lamuan dan gulma laut. Terus sejarah budaya rumput laut. Jadi ini rumput laut ini memiliki sejarah di mana istilah rumput laut sudah lazim dikenal dalam dunia perdagangan. Istilah ini merupakan terjemahan dari kata seawet atau rumput laut, juga sudah dikenal dengan dan dimanfaatkan oleh manusia sejak zaman Kekaisaran Zhendong pada tahun 2700 pada tahun 2007 sebelum Masehi. Rumput laut pada saat itu dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan bahan makan oleh masyarakat timur. Kerangka pikir ini saya gambarkan modal. Pasti dalam usaha rumput laut ini pasti masyarakat membutuhkan modal. Terus ada juga hari orang kerja. Dalam masyarakat pasti menentukan kapan memulai pembibitan, penanaman, atau pengelolaan proses penanaman budidaya rumput laut. Jadi dalam penanaman budidaya rumput laut ini pasti ada yang namanya suatu lokasi. Nah, kita menentukan lokasi yang tepat dan sudah proses selebihnya, maka pendapatan dapat dihitungkan sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan. Adapun hasil penelitian terlebih dahulu. Yang pertama itu penelitian dilakukan oleh Kaila yang skripsi yang berjudul Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat oleh kelompok Tani Sukamaju di Dusun Gerinca, Kecamatan Batang, Kabupaten Sumeneb, Madura. Yang kedua itu penelitian dilakukan oleh Rani DKK pada tahun 2015 dalam penelitian berkelanjutan budidaya rumput laut Apaeluchus alvarezi di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, menemukan kegiatan budidaya rumput laut di pesisir Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berkembang dengan pesat seiringnya menurunnya hasil tangkapan dan budidaya yang mudah dengan biaya rendah. Nah, di sini saya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Alasan saya memilih jenis penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara mendalam terkait dengan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Desa Pau, Kabupaten Jeneponto. Terus pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam penelitian tersebut. Terus kita ada lokasi dan waktu penelitian. Jadi
Lokasi penelitian saya itu dilaksanakan di Desa Pau, Kabupaten Jeneponto, yang merupakan salah satu daerah pesisir yang ada di Kabupaten Jeneponto. Terus waktu penelitian. Jadi waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021, sekitar 2 bulan. Jadi inform penelitian. Jadi saya ambil pada inform penelitian saya menentukan inform penelitian saya ambil yang pertama itu kepala desa. Uh, dalam inform penelitian ini kita butuh surat izin dari kepala desa. Terus yang kedua itu masyarakat yang sangat terlibat dalam usaha budidaya rumput laut. Yang ketiga itu tambahan dari masyarakat lain yang terlibat juga dalam usaha petani budidaya rumput laut. Terus kita masuk ke fokus penelitian. Jadi dalam fokus penelitian ini batasan dari setiap rumusan masalah yang dijadikan objek penelitian agar tidak terjadi bias data yang diperoleh di lapangan. Instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ini menurut Nasution pada tahun 1988 menjelaskan dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Jadi instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih peneliti untuk memudahkan dalam mengumpulkan data agar data tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Untuk mewujudkan instrumen penelitian yang digunakan, mengumpulkan data-data yang berkait dengan objek yang akan diteliti adalah pedoman wawancara dan didukung dengan alat yang merekam hasil wawancara, seperti menggunakan alat handphone untuk mewawancarai atau dokumentasi dengan informan. Terus saya ambil jenis dan sumber data. Jadi jenis dan sumber data ini terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer ini secara khusus dikumpul oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari peneliti tersebut. Dalam penelitian itu diambil berdasarkan kuesioner yang diwawancarkan kepada responden. Terus data sekunder ini di mana merupakan data yang diperoleh dari literatur seperti yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam sumber dari dokumentasi berupa buku, jurnal, blog, web, dan arsip yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang kita lakukan. Terus ada juga penelitian pengumpulan data. Jadi penelitian pengumpulan data ini yang pertama itu observasi. Kegiatan yang pertama baik sebelum mengadakan penelitian maupun saat penelitian, ya dengan mengamati secara langsung fenomena yang berkaitan dengan masalah perekonomian di Desa Pau, Kabupaten Jeneponto. Terus dalam pedoman wawancara ini metode interview, pasti adanya metode interview atau wawancara terhadap masyarakat yang sangat terlibat dalam usaha budidaya rumput laut tersebut. Terus metode dokumentasi. Nah, pada suatu teknik di mana data tersebut dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku, notulensi, makalah, peraturan-peraturan atau catatan harian dan lain sebagainya. Jadi kita lanjut ke teknik analisis data. Jadi pada teknik analisis data ini ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada teknik pengabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji validasi internal dan uji validasi eksternal. Terus kita masuk etika penelitian. Nah, jadi sebelum kita memulai penelitian, pastinya kita minta izin kepada kepala desa atau meminta surat keterangan pengantar dari kampus untuk desa agar kita dapat meneliti sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Baik, sekian dari saya. Itu hasil pemaparan laporan proposal saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.